Jadi folder Google Drive-nya itu nanti yang diambil linknya dan dimasukkan ke sini. Jadi setiap diminta upload dokumen itu kita cukup kasih link aja, nggak perlu ngupload dokumennya. Dokumen kita ada di link Google Drive itu, gitu ya. Jadi silakan disiapkan link Google Drive-nya, kumpulin semua dokumen berkas tadi ke dalam satu folder. Cukup share foldernya itu, jangan dikunci. Oke, Bapak-Ibu sekalian. Nah, sekarang di sini ada formnya, silakan dilanjut diisi. Judulnya apa? Di sini judul LTA-nya, kemudian bahasa Inggrisnya di bawah, title-nya, silahkan ditranslate. Judul bahasa Indonesia di atas, judul yang bahasa Inggrisnya di bawah. Harap jangan terjadi typo di dalam penulisan, karena ini akan otomatis judul yang ditulis di sini akan muncul di surat. Jadi suratnya otomatis narik dari sini. Jadi mohon ke rinciannya, kehati-hatiannya di dalam menulis judul, jangan sampai salah, jangan sampai kurang 1-2 kata gitu ya. Jangan sampai salah, karena nanti kalau salah kita harus melakukan amandemen lagi. Jadi lebih lama lagi jadinya ya. Jangan sampai gara-gara salah nulis judul jadi lebih lama gitu ya prosesnya. Jadi langsung pastikan judulnya yang LTA-nya itu benar. Kemudian di sini boleh diisi misalnya ya nama sendiri, peneliti utama, kemudian isi nomor telepon, email. Ini kalau ada apa-apa kami akan menghubungi. Di sini saya rasa teman-teman sepertinya tidak akan ada melibatkan anggota penelitian, jadi tidak perlu dikosongkan saja. Ini apabila mungkin ada dosennya yang mau ikut dan lain-lain, bisa dimasukkan, tapi dosen tersebut harus memberikan nomor NIK-nya yang dia daftarkan, kayak seperti Bapak Ibu sekalian tadi berproses mendaftar. Jadi minta username-nya. Kalau nggak ada, kalau si dosen yang bersangkutan belum pernah melakukan pendaftaran, maka dia belum bisa buat dijadikan anggota peneliti. Oke, tapi sepertinya tidak ada, harusnya diloncati saja, dikosongin ya. Kemudian klik email saja, kemudian nih isi poltekkes saja ya, biasanya silakan diisi. Kemudian sumber dana, saran saya pengisiannya isi mandiri saja. Ini dana penelitiannya sendiri, total dana jangan kosong, kalaupun nggak ada biayanya tulis 0. Jangan dikosongkan, pastikan diisi, karena nanti akan merah. Ya. Kemudian yang ini penelitian, boleh diklik bukan kerjasama, ini tidak perlu diisi juga, dilewatin. Yang melibatkan peneliti asing ini nggak perlu. Tempat, misalnya ya, dan waktu penelitian. Silakan diisi, mulai kapan sampai kapan. Tempatnya di mana. Nanti akan diminta tadi surat pengantar tadi dan bukti bayar. Tapi ini nanti saya sarankan. Teman-teman tinggal klik simpan, klik lanjut. Ini ya salah satu contoh. Ini udah saya coba isi. Saya klik simpan. Kemudian saya klik lanjut. Nanti akan melanjut nih. Ya. Surat pengantar dan bukti bayar di mana nguploadnya? Di sini. Di sebelah kiri. Ini. Di bawah pengajuan. Nanti terpisah saja uploadnya. Yang penting kerjakan pengajuan protokol dulu. Ya. Nih. Misal tadi udah lakukan pengajuan, mau ngupload kayak gini. Kalau suratnya diproses oleh jurusan dan diberikan nomor, silakan gunakan. Tapi apabila tidak ada, silakan ditulis di sini nomornya lepas. Komite etik tidak mewajibkan, tapi beberapa jurusan punya kebijakan. Beda-beda ya. Silakan diikuti aturan di jurusan. Kemudian untuk ini, makanya tadi saya bilang, biar mudah, semua dokumen itu taruh di satu link Google Drive, foldernya.
foldernya itu yang di-share. Gitu ya. Jadi nanti setiap diminta mengunggah seperti ini, cukup kirimkan link Google Drive-nya saja yang di-share. Biar lebih mudah. Jadi satu link untuk semua dokumen. Jadi kalau dibuka foldernya isinya semua di situ lengkap. Ya, syarat-syarat tadi. Ini tanggal suratnya, silakan dilengkapi, bukti bayar juga sama. Ini sama ya. Nomor bukti bayar ini biasanya ada. Kalau pakai digital, pakai transfer, biasanya ada nomor transaksi atau apapun itu gitu ya. Nah, tulis sama link Google Drive juga. Bisa screenshot, bentuknya screenshot atau foto. Silakan dimasukkan Google Drive-nya. Kalau sudah semua nih, ya, kemudian boleh lanjut ke protokol. Di protokol, inilah yang diisi dari proposalnya teman-teman semua. Ini otomatis ya, yang di depan. Dari A sampai CC, silahkan diisi. Tidak semuanya sebenarnya kadang ada yang nggak berkaitan, itu boleh ditulis tidak relevan. Ya, tidak relevan. Ini C misalnya, ringkasan protokol penelitian. Ini kan di latar belakang ya. Pasti penulisan di proposalnya harusnya ada. Tulisan, nih baca, dia minta apa, protokolnya silahkan diisi sesuai dengan punya kalian masing-masing. Tiap penelitian beda-beda. Silahkan dimasukkan gitu ya, rangkumannya. Kalau nggak relevan, kayak gini misalnya, pada poin, sorry, nih, tulis tidak relevan kalau nggak sesuai dengan penelitian kalian ataupun LTA kalian. Kalau memang nggak sesuai, tulis. Nggak ada, harus menyiapkan ini, silakan tulis. Ya. Diikutin saja perintahnya sampai terisi, sampai belakang, poinnya gitu ya. Pada poin CC, ini tadi lampiran semua, CV lah, daftar lembaga sponsor, udah dikopas saja link Google Drive tadi, semuanya. Ya. Pastikan di dalam link ini memang benar-benar sudah ada filenya kalian siapkan tadi, karena itu akan diperiksa. Oke. Baru nih nanti link Google Drive, proposal atau LTA-nya. Silakan dimasukkan. Sama, minta link juga, mending siapkan satu link jadinya gampang. Nah, di dalam mengisi ini, saya sarankan karena sering beberapa kejadian sudah terjadi. Ini misal ya, teman-teman mengisi poin D. Lagi diisi gitu ya. Silahkan klik simpan saja. Nah, kalau sudah muncul gini, teman-teman berarti berhasil menyimpan. Artinya, kalau internetnya sewaktu-waktu terputus, tidak akan hilang hasil penulisannya ya. Karena ada kejadian, karena ngisi nih, dari A sampai CC gitu ya, sekali waktu, ternyata internetnya udah putus lama. Waktu ke-refresh, nggak kesimpan. Jadi saran saya setiap ngisi ini, gitu ya, per poin ini, silahkan klik simpan sampai muncul tombol hijau ini. Maka progres teman-teman harusnya kesimpan. Karena bisa kok dilanjutin. Misal nih logout gitu ya, login lagi, mau ngelanjutin, klik protokol. Kalau udah diklik simpan ya, pasti muncul kayak gini, klik 2 kali aja. Nah, balik kebuka. Ini tadi kesimpan. Jadi ngisinya seperti itu ya, untuk yang protokolnya. Kalau sudah semua, pengajuan, surat pengantar, bukti bayar, protokol, terakhir, klik lanjut self assessment. Klik assessment. Kalau dari klik lanjut, silakan dicentang ini pilihan ya atau tidak. Standar, silakan dicek, dicentang yang mana sesuai.
Centang ya, jangan diklik selanjutnya terus. Dicentang, ini saya kasih contoh saja. Misalnya iya, disesuaikan dengan penelitiannya ataupun LTA-nya. Kalau sudah sampai ke terakhir, klik simpan, lalu klik kirim. Nah, kalau sudah diklik ini, maka biasanya tidak bisa diedit lagi. Makanya pastikan sebelum klik kirim ini, pastikan dokumen udah lengkap, kemudian tidak ada yang perlu diperbaiki lagi. Tetapi kalau selama ini belum diklik kirim, maka ini belum nyampe ke kami atau masih bisa diubah, diedit ya. Kalau udah diklik kirim, itu udah pasti ini nanti nggak bisa lagi muncul muncul tanda X di sini setiap teman-teman mau ngirim karena udah sampai kami, kecuali dari manajemen menolak dulu baru bisa diedit lagi. Nah, kalau misalnya mau ngedit gimana? Caranya adalah pilih yang mana mau kalian edit di antara 4 ini. Misalnya tadi ada, oh salah, ternyata saya sebelum mau ngirim mau cek nama atau judul tadi salah kayaknya. Misalnya klik pengajuan. Ini kan ada nih, klik 2 kali. Nah, ini masih bisa diedit misalnya. Udah, klik simpan. Balik lagi gitu ya, ke self assessment, baru klik kirim. Seperti itu siklusnya. Kalau sudah, klik kirim, di sini nggak bisa lagi, nggak muncul, ini nggak akan muncul lagi ya, akan ada tanda X warna gelap, nggak akan bisa diklik kalau udah diklik kirim, maka tugas teman-teman adalah menunggu. Gitu ya. Kalau udah terkirim maka akan diproses. Setelah diproses, kalau mau lihat progresnya, klik di sini, progres. Biasanya nanti akan muncul ya, klik 2 kali, akan dilihat progresnya di mana, sedang diperiksa siapa, di fase mana, dan lain-lain. Kalau mau lihat hasil telaah. Tapi di dashboard juga ada sudah. Jadi nggak perlu sebenarnya ke sini. Perbaikan juga nggak perlu ya. Di sini akan muncul kok. Jadi cukup ngecek di dashboard utamanya, geser ke bawah, nanti di sini muncul, berarti itu suratnya udah bisa di-download dan sudah selesai dan bisa digunakan. Nah, kalau tadi belum berhasil terkirim, akan ada warning. Jadi ini nggak akan kelupaan buat klik kirim ya. Nih, kalau ada yang belum keklik kirim, nanti akan ada warning di dalamnya. Dengan nomor ini, judul penelitian ini belum kirim. Berarti tadi tuh belum keklik, belum berhasil kita ngirim gitu ya. Ada warningnya kalau belum. Kalau ini nggak ada, berarti udah berhasil tuh tandanya. Gitu. Oke, paling itu ya Bapak Ibu untuk panduan penggunaan aplikasi SIM EPK sampai saat ini. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Sudah paham semua? Kalau tidak ada, eh, bentar ya. Oke, kalau tidak ada, berarti saya akhiri ya sosialisasi siang ini. Saya harap tadi karena sudah ada yang berhasil ya sepertinya berapa, silahkan dilakukan pengajuan, semakin cepat semakin bagus. Silahkan diajukan saja dulu, dibuat, di input, walaupun misalnya LTA-nya belum jadi,
di-input saja dulu karena ini masih bisa diedit kalau belum diklik kirim. Jadi di-input saja di sini, nanti diedit lagi. Misalnya lagi konsul berubah dan lain-lain masih bisa diedit kalau belum diklik kirim. Jadi mending di-input jadi lebih cepat nanti ya, dicicil. Protokolnya juga. Nah, lumayan nih ngisinya nih dari A, B, C, D gitu ya. Sampai CC ini diisi semua memakan waktu. Tapi rata-rata biasanya di proposalnya udah ada semua format penulisannya. Jadi tinggal kopas aja sebenarnya rata-rata. Ataupun jelaskan sedikit. Ya, tuh paling Bapak Ibu, kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Saya harus lanjut lagi. Terima kasih banyak. Selamat siang ya. Kalau ada kendala silakan dihubungi lagi nanti. Terima kasih. Terima kasih, Ya, Pak. Bapak, terima Terima kasih. kasih, Pak.